Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini adalah all about reksadana. Jadi, aku bakal bahas tentang apa itu reksadana, jenis-jenis reksadana, dan langkah-langkah mudah yang kalian bisa ikutin untuk investasi reksadana, serta hal-hal yang harus diperhatiin sebelum investasi reksadana. Oke, buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai akhir, dan langsung aja kita mulai ya. Oke, pertama, apa sih reksadana itu? Jadi reksadana ini adalah instrumen keuangan di mana disediakan suatu wadah untuk orang-orang mengumpulkan uang mereka di situ. Nah, di wadah ini bakal dikelola sama yang namanya manajer investasi, yaitu orang-orang profesional di bidang keuangan dan investasi. Lalu, dana yang itu bakal dibelikan berbagai instrumen keuangan, kayak misalnya saham, obligasi, investasi di pasar uang, dan lain-lain. Dan diharapkan bahwa dengan membelikan aset itu, nilainya bakal bertambah di kemudian hari. Kalau misalnya nilai aset dan nilai himpunan dari masyarakat itu bertambah, investor pasti bakal diuntungkan karena nilai dari reksadana yang mereka beli itu juga bakal naik. Terus jenis-jenis reksadana ada apa aja sih? Nah, sebenarnya ada banyak, teman-teman. Aku bakal bahas yang familiar aja dan mudah didapatkan dan diinvestasikan di Indonesia. Dan aku juga bakal bahas sesuai dengan urutan resikonya. Jadi yang pertama aku mention adalah yang paling low risk, dan yang terakhir aku mention adalah yang paling high risk. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market. Nah, reksadana ini berisikan mostly atau kebanyakan instrumen di pasar uang atau surat utang yang sudah memiliki jatuh tempo kurang dari setahun. Nah, ini low risk banget ya reksadana ini, karena pihak yang berhutang biasanya udah nyiapin uangnya untuk membayar utang tersebut. Jadinya kemungkinan dia untuk default atau gagal bayar itu juga sangat-sangat kecil. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income. Nah, kenapa sih dinamanya fixed income atau pendapatan tetap? Karena reksadana ini diinvestasikan di instrumen surat hutang. Dan surat hutang ini biasanya memberikan pembayaran yang tetap berupa bunga setiap periode yang udah ditentukan. Karena itu dinamanya reksadana pendapatan tetap. Dan risiko dari reksadana ini adalah moderat. Moderat lebih ke low gitu. Karena walaupun mereka mendapatkan pembayaran tetap dari surat hutang tersebut, tapi surat hutangnya sendiri itu harganya bisa naik turun. Jadi masih ada juga resiko yang lebih tinggi. Berikutnya ada reksadana campuran. Nah, di reksadana campuran ini resikonya udah lebih tinggi lagi karena reksadana itu diinvestasikan ke berbagai jenis macam instrumen. Bukan cuma obligasi doang, bukan cuma pasar uang doang, tapi saham juga. Oleh karena itu, resikonya sedikit lebih naik lagi. Nah, yang selanjutnya ada reksadana saham. Seperti namanya, reksadana saham ini berisikan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan reksadana ini lumayan high risk, karena instrumen saham sendiri adalah high risk. Tapi buat kalian yang pengen masuk ke pasar saham tapi belum berani, bisa dulu coba masuk reksadana saham. Karena reksadana saham ini bisa dibilang lebih low risk daripada investasi di saham langsung. Karena seperti yang tadi kita udah bahas, ada manajer investasi yang bantu bikin keputusan investasi buat reksadana tersebut. Dan yang terakhir ada reksadana indeks. Dan reksadana indeks ini seperti namanya adalah reksadana yang dibuat untuk mengikuti pergerakan suatu indeks tertentu. Dan yang paling sering beredar adalah indeks LQ45, reksadana indeks LQ45, dan reksadana indeks IDX 30. Jadi kalau misalnya kalian beli reksadana indeks ini, nanti pergerakan naik turun reksadananya bakal mirip sama indeks tertentu. Selanjutnya aku bakal sharing tentang gimana caranya untuk investasi di reksadana, dan apa aja yang harus diperhatiin buat investor reksadana pemula. Langkah pertama adalah untuk menentukan reksadana yang tepat buat kamu. Dari jenis-jenis reksadana yang udah di-mention tadi, kira-kira apa reksadana yang paling cocok sama profil risiko kalian dan kebutuhan kalian. Setelah menentukan jenis reksadana yang tepat, waktunya adalah untuk memilih
produk yang tepat juga. Caranya gimana milih produk? Caranya kalian bisa pergi ke platform tempat menjual beli reksadana. Bisa dari gerai resmi kayak bisa Bibit, Bareksa, Peluang, dan lain-lain. Atau bisa juga dari bank. Kali ini aku bakal nunjukin dari platform Bareksa karena itu yang aku pakai. Jadi kalau misalnya di aplikasi Bareksa ini, kita bisa lihat ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, dan lain-lain, dan semuanya. Oke. Nah, terus di pasar uang ini, kita bisa lihat kan, dia tuh ada banyak produk nih. Di kiri atas dibilang ada 34 produk. Nah, banyak banget kan? Bingung kan? Misalnya yang mana? Yang harus diperhatiin ketika mau investasi reksadana adalah kita pencet dulu aja. Kita bisa lihat bahwa nama produknya itu adalah Sukorinvest Syariah Money Market Fund. Yang berarti dia itu money market fund, yaitu reksadana pasar uang, dan manajer investasinya di sini adalah Sukorinvest Asset Management. Bank kustodiannya itu adalah The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, dan bank penampungnya adalah Bank BCA. Bisa lihat di sini juga tanggal peluncurannya, tingkat resikonya, minimal pembelian pertama dan setelahnya, dan juga minimal penjualannya. Bisa dilihat di sini juga alokasi dananya seberapa banyak dan daftar alokasi dananya. Karena ini adalah reksadana pasar uang, jadi dia tuh banyaknya di sukuk, yaitu instrumen utang, dan TD ini adalah time deposit. Terus kita lihat yang namanya prospektus. Nah, prospektus ini biasanya ada di bagian informasi. Dan nggak usah takut, maksudnya ini nggak cuma di Bareksa doang, pasti di semua platform penjual reksadana itu pasti ada, dan disediain namanya prospektus. Nah, di sini kita bisa lihat prospektus dokumennya. Dan ini panjang ya. Maksudnya ada 82 halaman kan di situ. Jadi aku bakalan highlight mana aja yang cukup penting dilihat sebelum berinvestasi. Oh ya, ini aku udah pindahin ke laptop ya tampilannya biar lebih enak. Jadi yang bisa dicek dalam prospektus ini adalah pertama manajer investasi, yang kedua bank kustodiannya. Karena di dua poin ini kita bisa ngelihat rekam jejak atau track record si pihak yang terlibat dalam reksadananya, apakah terpercaya atau enggak. Kita juga bisa lihat untuk tujuan investasi dan kebijakan investasinya. Kalau dua poin ini adalah untuk kasih kita gambaran lebih detail lagi tentang produk reksadananya sendiri. Misalnya di contoh kita tadi, dokumen ini ada di bab 3, 4, dan juga 5. Selanjutnya, menurut aku yang paling penting juga adalah buat ngecek return dari reksadana ini. Dia tuh stabil atau enggak, gimana sih historicalnya. Nah, bisa dilihat dari platform kalian atau bisa dilihat dari fun fact sheet juga yang selalu pasti ada nih. Nah, di fun fact sheet ini, itu dia biasanya keluarin setiap 1 bulan. Atau beberapa bulan sekali ya, aku lupa sih. Di fun fact sheet ini tuh bakal kelihatan nih kinerja reksadananya. Kayak dia tuh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kayak gitu. Ada juga YTD tuh year to date, jadi dari awal tahun sampai ketika fun fact sheet ini itu dibuat. Tuh. Jadi kayak, maksudnya kira-kira reksadananya itu stabil nggak sih returnnya atau nggak stabil nih. Dan kalau misalnya nggak stabil pun, itu karena kondisi market yang emang lagi jelek, pasar yang lagi jelek, atau emang dia kinerjanya emang buruk dibandingkan sama yang lain. Kayak gitu. Bonus tips adalah untuk memperhatikan management fee dari manajer investasi masing-masing. Apakah relatif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan manajer investasi lain. Menurut aku, buat investasi reksadana yang belum begitu besar, kayak misalnya 100-200 ribu, itu nggak apa-apa, nggak terlalu diperhatiin juga. Tapi kalau misalnya kalian udah investasinya udah jutaan, puluhan juta, perbedaan 0,5% sampai 1% itu bisa cukup banyak. Kalau misalnya udah tahu produk mana yang mau dibeli, langsung aja beli di sini. Buat belinya ini nggak susah, tinggal masukin aja nominal yang mau diinvestasikan, misalnya 100 ribu. Dan nanti bakal kebeli unit reksadana sesuai dengan harga penutupan di hari itu. Misalnya dengan uang 100 ribu dan harga unit reksadana pada hari itu ada 1.250, kita bakal mendapat sekitar 80 unit reksadana. Jangan lupa baca-baca dokumen yang diperlukan dan bayar aja sesuai dengan metode yang kalian inginkan.
Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya. Dan kalau kalian mau support channel aku, jangan lupa subscribe. Oke, see you next time ya. Dadah!